Allah berfirman surat Al-Haqqah ayat 44, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia yang dimaksudkan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Maka yang dimaksudkan dengannya kami beri tindakan sekeras-kerasnya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat Nabi itu. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang berdusta, yang mengatasnamakan wahyu, yang mengatasnamakan dia. Maka ayat tersebut kembali kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya dia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Kalau dia berdusta, kalau dia mengada-ngada wahyu yang dinistakan kepada kami, maka kami akan memberikan tindakan yang keras, tindakan yang tegas. Wal aqawil jam'u aqwal. Disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 44, dia seandainya mengada-ngadakan sebagian perkataan. Aqawil itu jamak dari aqwal. Padahal aqwal itu ya juga memiliki arti jamak. Jamak dari aqwal adalah aqawil. Maksudnya apabila ada ucapan yang diada-adakan walaupun satu huruf, maka kami akan memberikan tindakan yang tegas. Wa ghalaba 'ala al-aqwalil kadzibati. Artinya tidak ada wahyu yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kebohongan. Huruf-hurufnya, bilangan huruf-hurufnya tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah. Cermat, tepat. Karena wahyu itu dibacakan oleh Rasulun Karim, delegasi yang mulia. Wal muradu bil akhdhi bil yamin huna at-tamakkun wal qudratu. Allah berfirman surat Al-Haqqah ayat 45, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kami kuasa. Kami memiliki kudrat. Dan kudrat Allah itu tidak dapat dibatasi.
Kudrat dia tidak dapat dibayangkan. Dia kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dan ancaman di dalam ayat tersebut, la akhadna minhu bil yamin, thumma la qata'na minhul watin. Apabila dia mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Apabila hal itu terjadi, tidak menunggu esok, seketika tindakan yang tegas itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dimandikan. Karena apa? Karena urat tali jantungnya akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kuasa untuk melakukan perbuatan tersebut apabila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada sebagian perkataan atas nama kami. Wa hajibin aymani'ina wa ha'ilina. Allah berfirman surat Al-Haqqah ayat 47. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Karena kami Tuhan, kami kuasa, kekuasaan kami tidak ada siapapun yang dapat menghalangi kami, dan kami adalah zat yang sempurna secara mutlak. Wal ma'an anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munazzahun amma yansibuhu ilaihil musyrikuna minal iftira'i ala Allah. Ayat-ayat tersebut memberikan suatu makna bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kebohongan sedikit pun seperti apa yang telah diceritakan oleh orang-orang musyrik, bahwa dia adalah penyair, bahwa dia ditunggangi oleh setan, bahwa dia adalah tukang tenung. Itu semuanya tidak benar. Itu semuanya merupakan kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengada-ngada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berbohong mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ta'ammada dzalika lam taqamallahu minhu. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja berbohong atas nama Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan yang pedih, tindakan yang tegas kepada beliau. Wa nakala bihi afdhala tanqi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sanksi, akan memberikan siksa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 44, ayat 45, ayat 46. Dan itu akan dilakukan oleh Allah, serta tiada satupun yang dapat menghalangi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tindakan yang tegas kepada
seorang rasul yang berbohong atas nama Allah. Wala ahada minal musyrikin wala ghairahum yunjihi min hadzal azabi wat tankil. Dan tiada seorang musyrik pun serta tiada selain mereka yang dapat menyelamatkan seseorang ketika orang itu diberi siksaan oleh Allah atau diberi tindakan dengan tindakan yang tegas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kuasa, kekuasaan Dia tidak ada batas. Wa bima annallaha lam yaf'al dzalika bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa idzan as-sadiqul amin. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tindakan tegas kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan urat Nabi Muhammad tidak dipotong oleh Allah, hal tersebut menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadiqul amin. As-sadiq, orang yang selalu benar, al-amin, terpercaya karena beliau tidak pernah berbohong. Beliau tidak pernah salah. Bahkan beliau tidak pernah bertutur kata ucapan yang keliru. Wal muftaruna humul ladzina nasabu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-iftira. Lalu siapa yang berbohong? Maka yang berbohong adalah mereka yang menisbatkan kebohongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mereka mengucapkan bahwa beliau sebagai syair. Mereka mengucapkan bahwa beliau sebagai kahin. Itu semua sebagai kebohongan-kebohongan yang mereka nisbatkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tas'alu limadza lam yu'ajjil subhanahu al-'uqubata liman kadzdzaba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'ajjilu ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam law kana kadiba. Kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan siksaan, tindakan yang tegas bagi orang yang membohongkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah memberikan ancaman untuk menindak secara tegas bagi Muhammad ketika beliau berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, inna hadha at-tahdid min ta'ala innama huwa liman yadda'i an-nubuwwata kadhiban wa zura la liman kazzaba bi nubuwwati al-anbiya. Jawab, ancaman tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mengaku kenabian padahal dia bukan seorang nabi, mengaku sebagai seorang nabi karena kadzban wa zura, dia berbohong. Maka itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditindak tegas. Sehingga urat nabinya diputus. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. La liman kadzdzaba bi nubuwwatil anbiya, bukan kepada orang yang membohongkan
Muhammad itu sebagai nabi. Bukan kepada orang yang membohongkan kenabian. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, ada perbedaan di antara keduanya. Wal farqu ba'idun wa lahirun bainal itsnaini. Jelas ada perbedaan. Allah menindak tegas kepada seorang yang mengaku nabi. Allah menindak tegas kepada seorang yang menisbatkan kebohongan kepada Allah, bukan kepada seorang yang membohongkan kenabian. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam pertanyaan ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Hada ila anna al-gharada min tahdhidihi subhanahu wa ta'ala wa tanzihur rasulil a'lami sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma nusiba ilaihi minal iftira'i 'ala Allah kama asyarna. Maka keterangan ini semua hendak menjelaskan bahwa ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 44, ayat 45 dan ayat 46 untuk menjunjung tinggi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membersihkan tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik bahwa Muhammad itu berbohong, bahwa Muhammad itu penyair, bahwa Muhammad itu tukang tenung. Tuduhan-tuduhan itu semua menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak benar. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah delegasi Tuhannya. Dia tidak menyampaikan sesuatu berasal dari hawa nafsunya. Semua yang telah disampaikan oleh beliau berdasarkan wahyu. Dan segala sesuatu yang telah disampaikan tidak bertambah dan tidak berkurang sekalipun satu huruf. Maka ancaman dari surat Al-Haqqah ayat 44, ayat 45 dan ayat 46 itu semua untuk menjunjung tinggi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau suci dari tuduhan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa beliau itu sebagai seorang syair, beliau sebagai seorang kahin, beliau sebagai seorang yang menyampaikan wahyu itu berasal dari dongeng-dongeng para pendahulu. Maka hal itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.